Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Mudiono selaku Kepala SMP Negeri 1 Bukabinja, terus kepada teman-teman CGP ada Ibu Betty Indrajanti dan Bapak Mustafa. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mudiono yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk kami terkait dengan tugas kegiatan PGP atau calon guru muda. Sebelumnya mungkin kami sampaikan dulu terkait dari tujuan tugas di CGP untuk yang kali ini adalah di mana kami diminta untuk melakukan suatu analisis atau penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan kemudian keputusan di lingkungan sekolah. Jadi mohon maaf, nanti kami ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Bapak Mudiono. Terima kasih. Langsung saja. Langsung saja Pak Mudiono. Di sini kami ada beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan yang ada di lingkungan sekolah. Untuk pertanyaan yang pertama, kami akan bertanya untuk selama ini bagaimana Bapak Mudiono selaku kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Oke, terima kasih Bu Enda, Bu Betty dan Pak Mustafa untuk kesempatan pada hari ini untuk mendukung kegiatan panjenengan selaku CGP. Untuk yang pertanyaan pertama tadi adalah untuk mengidentifikasi terkait dengan kasus-kasus atau ini mungkin kasus-kasus yang mungkin sama-sama baik, sama-sama tapi harus memilih, harus mengambil gitu ya. Nah ini yang pertama tentu untuk mengidentifikasi itu kita harus, saya itu harus mengetahui secara langsung ya, baik itu menggunakan pengamatan, bisa menggunakan pengamatan secara langsung dengan kami data, begitu tidak kami data bisa kita, ya artinya ada catatan lah bagi kami data, bisa juga selain menggunakan pengamatan juga menggunakan ya observasi lah, kita mengobservasi dari permasalahan itu, dari intinya mengamati, mendalami daripada permasalahannya dulu atau kasusnya itu dulu. Yang pertama itu. Jadi dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral mungkin dengan cara observasi ya, atau dengan cara mengamati atau mungkin mencari informasi dari informasi terkait dengan kasus-kasus tersebut. Iya, tadi bagian dari observasi itu tadi. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua terkait masih dengan dilema etika. Selama ini bagaimana Bapak Mudiono dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, terima kasih. Ini memang sering terjadi ini dalam kasus yang sama-sama itu alasannya baik, tetapi ini harus diambil satu keputusan. Maka yang pertama itu didalami dulu permasalahannya itu, sehingga untuk memutuskan itu kan harus tahu betul permasalahannya atau alasannya itu benar apa tidaknya itu. Yang kemudian tentu dilihat dengan rentang waktu, artinya kasus itu berdampak pada jangka pendek atau jangka panjang, itu yang kedua. Yang ketiga itu urgen, sangat urgen yang mana itu, artinya itu kita dalami seperti itu. Jadi saya ambil contoh, misalkan ini ada bapak ibu guru begitu, mungkin minta izin ya, mungkin mendampingi suami sakit atau mungkin
apa namanya yang gula darah, apa yang cuci darah misalkan dan sebagainya itu. Maka nanti dilihat juga satu benar dan tidaknya dari alasan itu. Yang kedua itu urgen dan tidaknya, mendesak tidak, bisa diwakili keluarga lain tidak. Yang dan itu dampaknya nanti kalau itu tidak saya izinkan, dampaknya seperti apa itu. Yang ketiga, di sekolah ada kepentingan tadi urgen, ada kepentingan yang mendesak apa tidak, di antaranya itu Bu Endah itu. Jadi mendalami untuk permasalahannya nih Pak. Ya, itu permasalahannya berarti mencari data relevan tidaknya terkait dengan permasalahan tersebut, dan mungkin dapat dilihat dampaknya dari dua sisi mungkin ya Pak. Dampak yang pertama dari keluarga, dampak yang kedua mungkin dari sekolah nih. Hal itu mungkin yang paling utama kira-kira terkena dampaknya berarti siswa nih Pak, karena ini kan Bapak Ibunya mengajar di dalam kelas. Itu endingnya justru yang penting itu pertimbangannya itu karena tugas kita di sekolah. Terima kasih Bapak. Selanjutnya dari contoh tadi yang terkait dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sama-sama benar, yang tadi dicontohkan, misalkan ada seorang guru yang meminta izin ke pihak sekolah karena ada kepentingan keluarga. Contohnya misalkan apabila tadi kan minta izin ke keluarga karena ada keluarganya yang sakit, berarti kan harus meninggalkan kelas. Nah, apabila hal itu mungkin terjadinya nggak cuma satu kali atau sampai beberapa kali, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang akan Bapak lakukan terkait masalah tersebut? Terima kasih Bunda. Yang pertama tentu kita ajak berbicara lah, kita berbicara, sharing. Tetapi yang kedua harus diciptakan suasana yang nyaman lah, yang nyaman, yang positif lah. Yang nyaman itu kita undang, kita sharing, kita mencari menyamakan persepsi, menyamakan dari dua kepentingan itu, biar kita sama-sama tahu. Kita diskusi lah, diskusi untuk ini kedepannya seperti ini. Kalau ini sering ya, ini sering kan kita harus kedepannya ini kan harus sharing. Artinya diskusi ini diskusi tentang keluarga, diskusi dengan sekolah, khususnya adalah anak karena guru tugasnya adalah mengajar terhadap anak ini. Gitu. Nanti terjadi pemahaman, maka kita ambil bareng-bareng kesepakatan. Kira-kira dalam pengambilan kesepakatan itu siapa saja nih Pak yang terlibat? Karena ini kan mungkin terkait dengan sekolah gitu, berarti endingnya kan mungkin terkait dengan peserta didik yang ada di dalam kelas. Dalam pengambilan keputusan ini kira-kira Bapak Mudiono itu melibatkan siapa saja? Terima kasih. Yang pertama kan selain saya dengan yang bersangkutan, maka kalau itu bagi Bapak Ibu guru, maka di antaranya yang pertama adalah wakil kepala sekolah, yang kedua adalah dari kurikulum, yang ketiga dari humas. Kalau itu ada di tenaga kependidikan dari TU, maka saya melibatkan koordinator TU, biar itu disepakati bersama, tidak hanya berdua, kan ada saksinya gitu. Ada saksinya. Dan untuk mengambil keputusan itu supaya tidak terlalu sering, kita ada pemahaman tadi di awal. Oh, kalau itu hanya mungkin hanya bisa dari keluarga, bisa yang mendampingi dari entah itu putranya, entah itu saudaranya dari keluarganya, yang mungkin kakaknya atau adiknya, tidak begitu darurat. Nah, mungkin itu dilakukan oleh keluarganya. Tapi kalau itu darurat, maka kami izinkan. Itu kayak gitu. Jadi lihat tadi yang dari saya sampaikan urgennya tadi. Nah, itu mengalami pemahaman seperti itu, diskusi seperti itu. Kalau misalkan ada sekolah kepentingan, ada penting banget, ya, ada rapat untuk menaikkan kelas, maka rapat kenaikan tadi harusnya diutamakan. Itu intinya kayak gitu. Ada beberapa option berarti Pak ya di sini. Option pertama mungkin dilihat kepentingan atau urgensinya mana yang harus diutamakan. Terima kasih Bapak untuk 3 pertanyaan yang pertama. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Betty Indrapeni. Melanjutkan pertanyaan tadi nih Pak, pertanyaan berikutnya yaitu
terkait dengan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ketika mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus yang tadi yang disampaikan tentang dilema etika Bapak. Oke, Bu Betty, terima kasih ya. Saya kira yang efektif ini kan bisa artinya kita sekolah atau anak tidak terlantar, tetapi mungkin kalau ini kasusnya misalkan ada keluarga yang sakit atau mungkin ada kepentingan yang lain, itu juga semuanya tidak tidak terlantar dua-duanya. Yang ketiga juga tidak bagi si bapak atau ibu guru yang izin ini tidak terluka hatinya. Maka untuk supaya efektif itu ya yang tadi saya sampaikan di awal, yang penting ini kita sepaham dulu ya, sama-sama kita punya kewajiban terhadap keluarga, kewajiban terhadap sekolah, terhadap anak didik ini. Yang efektif saya kira itu sama-sama paham dulu tugas kita. Nah, setelah sama-sama paham kan itu kita ambil kesepakatan. Nah, kesepakatan itu dengan setelah paham tadi, kalau belum sudah paham sama-sama hak dan kewajibannya sama-sama paham, nanti kan itu tidak ada yang kecewa gitu, sehingga itu harapannya bisa efektif. Itu sama-sama tahu kewajiban, sama tahu kepentingannya, sama-sama tahu resikonya. Jadi harus memahami kewajibannya masing-masing supaya seimbang ya Pak. Lanjut pertanyaan berikutnya, hal apa saja selama ini yang ketika mengambil keputusan, tantangan yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan dilema etika itu seperti apa Bapak? Terima kasih. Ya, memang bukan tidak mungkin, itu pasti ada hambatan lah. Yang pertama tentu kita sebagai manusia itu rasa kemanusiaannya lah, artinya pekewuhnya begitulah. Itu ada hambatan walaupun kita sudah sama-sama paham tadi, tapi kadang-kadang itu ada yang keinginan pribadi yang ingin, walaupun itu kita sudah sampaikan pemahaman, kadang-kadang ada keinginan pribadi yang kuat itu ya, sehingga ada ada rasa kemanusiaan tadi yang itu menjadi kendala. Yang kedua, ini kadang-kadang juga berbenturan dengan permasalahan ataupun kegiatan di sekolah kayak gitu. Ini menjadi, karena kita banyak sekali kegiatan, banyak sekali hal yang harus diselesaikan ya, sementara kita juga ada misalkan rasa kemanusiaan tadi yang pertama dengan keluarga, dengan kita sama-sama, itu ada jadi kendala lah. Jadi dua hal itu yang inti lah. Jadi ada rasa pekewuh dan itu kendala, tapi itu bukan menjadi tantangan, hanya sedikit kendala. Yang kedua itu yaitu benturan dengan kegiatan-kegiatan sekolah yang padat sekali itu seperti itu. Ya, tantangannya itu ya Pak, rasa kemanusiaan itu ya. Mungkin deadline tugas-tugas. Lanjut ke berikutnya Bapak, terkait dengan apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus atau langsung menyelesaikannya di tempat itu, atau tadi melakukan menyusun jadwal dulu untuk menyelesaikan kasus atau melakukan prosedur lain seperti apa? Terima kasih Bu Betty. Untuk menyelesaikan kasus ini juga dilihat permasalahannya. Artinya kalau itu permasalahannya mendesak atau urgent, maka ya secepat mungkin, kalau bisa hari itu kita selesaikan itu. Tetapi kalau ini tadi yang di awal kan saya sampaikan urgent dan juga waktu tadi ya. Maka kalau waktunya ini agak bisa ada cukup waktu, maka saya menyusun waktu, mencari waktu, karena saya itu sebagai kepala sekolah kan ada dua hal, yaitu keluar dan ke dalam itu, sehingga kami sinkronkan dengan kegiatan atau mungkin agenda
yang keluar maupun ke dalam itu ya tidak perlu. Tetapi kalau urgent maka itu menjadi prioritas, harus diselesaikan secepatnya, syukur dalam hari itu juga. Tapi kalau tidak bisa kita atur jadwal gitu. Oke, berarti tergantung Iya, urgensinya. urgentnya. Oke, Iya, oke. iya, iya. Siap. Oke, iya. Baik, Pak, pertanyaan terakhir dari saya. Oke. Dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Oke, terima kasih Pak Mustafa. Ya tentu banyak hikmah dari permasalahan atau kasus-kasus seperti itu. Yang pertama, tentu saya lebih memahami bahwa semua orang itu punya halangan, punya permasalahan, punya kendala. Setiap orang itu punya halangan, pasti itu entah kapan begitu, tidak tertutup kemungkinan gitu. Yang kedua itu kita tetap harus pada aturan lah, hikmahnya kita berpegang pada aturan. Walaupun tadi saya sampaikan banyak permasalahan atau kasus, tapi aturan itu tetap harus didekatkan. Tetapi untuk menyelesaikan kasus itu harus dengan cara yang bijak. Ya, jadi kalau bisa secara umum dulu. Ya. Sebab kalau saya panggil dulu, walaupun itu saya dengan suasana yang enak, tapi namanya dipanggil dengan menyampaikan kesalahan itu beda. Itu akan menjadi beban psikologis tersendiri. Kalau bisa secara umum dulu. Nah, secara umum, sehingga dua sisi itu yang pertama adalah saya semakin memahami bahwa saya pribadi pun punya kepentingan, punya halangan termasuk keluarga. Yang kedua itu harus tetap pada aturan, sehingga dari dua hal itu hikmah harus saya ambil, saya harus mensinkronkan dari dua hal itu, yaitu dengan cara melihat waktu untuk permasalahan itu mendesak apa tidak, yang kedua urgen apa tidak, dan kita harus semakin, yang ketiga saya harus bisa mempunyai wawasan yang luas, harus banyak memahami, harus banyak bersabar, dan juga tentu harus banyak mendengar dari semua Bapak Ibu guru dan kalian. Itu Pak. Terima kasih. Ampun. Terima kasih Pak Mudirno atas waktu dan kesempatannya untuk kami. Insya Allah banyak manfaat yang dapat kami peroleh, karena ini bagian dari proses belajar kami untuk menjadi seorang guru yang baik. Alhamdulillah, untuk mungkin kegiatan wawancara dari kami cukupkan sekian dulu. Terima kasih sekali. Sudah. Semoga sukses Amin. sampai selesai. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Chandra. Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sebelumnya mungkin perkenalkan kami terlebih dahulu. Kami adalah calon murid tunggal angkatan 11. Ada saya Endang Triani, kemudian Ibu Betty Indra Jayanti, terus yang ketiga Bapak Mustafa. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Chandra yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk kami bertiga terkait dengan tugas kami bertiga, yaitu mengenai dari 3.1. iya, mau diedit ya? Oke ya, terkait, saya ulangi lagi. Terima kasih kepada Bu Chandra atas waktu yang diberikan kepada kami bertiga. Terkait bahwa kedatangan kami ke sini adalah kami akan meminta izin kepada Bu Chandra untuk melakukan wawancara terkait dengan tugas
PGP atau pendidikan guru penggerak, di mana tujuan dari tugas ini adalah melakukan suatu analisis atau penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan kemudian keputusan di sekolah. Nah, jika Bu Chandra mengizinkan, nanti kami akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait materi dilema etika yang terjadi di sekolah di SMP Negeri 2 Kalimantan. Ya, ada CGP hebat ini, ada tadi Bu Enda, Bu Betty, dan Pak Mustafa. Terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi responden dari wawancara terkait dengan tugas-tugas yang harus panjenengan penuhi selaku calon guru penggerak. Oke, kami persilakan kepada panjenengan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang perlu kami jawab. Terima kasih Bu Chandra atas visinya. Di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan materi dilema etika atau pendidikan moral. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini ketika Bu Chandra itu berada menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Kalimantan, kira-kira bagaimana cara Bu Chandra mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, selama ini ketika ada kasus-kasus bahwa saya harus mengidentifikasi apakah itu merupakan satu dilema etika atau rujukan moral, saya akan mengembalikan kasus itu. Apakah dalam kasus itu menimbulkan satu keputusan, misalkan dalam dilema etika, itu kan antara versus kebenaran dengan kebenaran. Nah, di antara dua kebenaran itu mana yang harus diambil, kita ambil. Nah, itulah di saat itulah saya mengalami dilema etika. Nah, ketika rujukan moral itu sih sudah jelas ya, karena benar dan salah. Tapi ketika kita mengambil satu kebenaran pun yang memang benar itu ya, kita pun tidak menafikan bahwa kesalahan itu pasti ada latar belakangnya. Itu pun perlu kita gali seperti itu. Jadi mungkin awalnya untuk mengidentifikasi mungkin Bu Chandra dengan cara menggali gitu ya, menggali terkait dengan permasalahan yang sedang ditangani. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bu Chandra melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, selama ini pengalaman yang sudah saya lakukan ketika saya menjalani dilema etika, ada dua kebenaran atau kebajikan yang memang sama-sama benar dan harus saya pilih. Yang pertama, saya harus menggali informasi itu sebanyak-banyaknya. Dan dalam menggali itu, saya pun tidak hanya mendengarkan dari satu pihak, tapi saya pun menggali dari pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus tersebut. Nah, dari hasil penggalian tersebut, kemudian saya analisis. Dari hasil analisis pun saya harus melihat, ketika sebelum memutuskan, saya pun harus bisa mengambil apakah ini nanti dampaknya, itu juga harus saya pikirkan. Apakah dampaknya itu nanti kepada individu atau kelompok yang lebih banyak. Kalau dampaknya itu biasanya saya mengambil keputusan kalau itu berdampak baik bagi banyak orang, itu biasanya akan menjadi pilihan ketika saya harus memutuskan, daripada misalkan dua kebenaran tapi kebenaran ini hanya berpihak pada individu, ini kelompok, maka di kelompok besar itulah kebenaran itu yang harus kita jalankan. Dan untuk individu meskipun itu benar pun nanti bisa kita sikapi dengan cara yang lain. Jadi di sini ketika menjalankan pengambilan keputusan mungkin dilihat posisi benar dan benarnya atau benar dan salahnya, kemudian nanti dianalisis kira-kira ini berdampak atau tidak gitu. Jadi di sini mungkin ada prinsip ya yang harus ditetapkan oleh Bu Chandra terkait dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Betty. Melanjutkan pertanyaan dari teman saya Bu Enda terkait wawancara nih Bu. Pertanyaan yang ketiga yang ingin saya tanyakan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah Bu Chandra lakukan dalam
ya dalam mengambil keputusan seperti itu? Langkah-langkah yang saya ambil, yang pertama saya seperti tadi ya, informasi itu harus jelas dulu. Gak mungkin informasi itu hanya sekedar isu atau hoax itu kita putuskan. Yang jelas saya gali informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian dalam menggali informasi itu saya akan melibatkan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Termasuk juga mungkin tidak terlibat, tapi dia akan terkena dampak dari keputusan itu. Nah, setelah menggali informasi, kemudian kami melakukan analisis, terutama di sini saya sering melibatkan itu, misalkan ada kasus entah terkait dengan anak, maka saya akan melibatkan wali kelas, guru BK, guru mata pelajaran yang ketika ada kasus itu terjadi, misalkan seperti itu. Jadi keputusan ini bukan hanya saya memutuskan pada akhirnya, tapi keputusan itu berdasarkan dari musyawarah pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Termasuk juga orang tua pun kita libatkan. Berarti saling Kolaborasi di ya. dalamnya. Kemudian selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus atau dilema etika tersebut? Ya, agar keputusan saya itu efektif, selain tadi ya dampaknya itu ke individu atau kelompok, saya pun melihat keputusan itu apa keputusan itu hanya berdampak saat ini atau ada jangka panjang. Nah, maka keputusan yang baik itu keputusan yang bisa dampaknya itu bukan hanya saat ini saja. Itu pun juga saya jadi langkah ketika saya putuskan. Jadi bukan hanya sekedar seperti emosi sesaat itu. Jadi kurang langkahnya kurang panjang. Yang dalam melakukan itu sudah barang tentu tadi kolaborasi itu harus ada di dalam. Nah, ketika mengambil keputusan pasti kan Bu Sandra mengalami tantangan-tantangan gitu. Selama ini apa saja tantangan yang Bu Sandra hadapi dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika? Tantangan-tantangan itu tentu saja ketika kita mengambil keputusan pasti ada pihak yang merasa senang dan ada pihak yang merasa tidak senang. Itu sudah pasti. Kalau dua pihak itu kan kita harus memutuskan, maka kemenangan itu, maksudnya kemenangan di sini pihak yang keputusan yang akan kita ambil itu sedikit mungkin dampaknya membawa kerugian pada pihak yang tidak dimenangkan. Jadi istilahnya ya ada apa ya kayak 50-50 atau apa itu lah ya, win-win solution gitu ya, win-win solution. Jadi tidak memenangkan satu kemudian menenggelamkan yang lain, tapi memenangkan satu pihak dengan tidak merugikan kebenaran yang lain. Baik Ibu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Mustafa. Ya, terima kasih Bu. Saya melanjutkan pertanyaan dari Bu Devi tulisan itu ya, terkait dengan jadwal penyelesaian masalah kasus dilema etika. Apakah Bu Sandra punya jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini Bu? Kalau yang namanya kasus kan tidak terjadwal ya, dia akan muncul secara spontan di mana ada kasus. Tapi yang jelas kasus itu jangan ditunda-tunda penyelesaiannya. Akan menjadi hal yang berbeda keputusannya ketika kasus itu dibiarkan dan setelah dalam jangka waktu lama baru diselesaikan. Kalau jadwal khusus tidak ada. Tetapi ketika kasus itu muncul, kita tidak berlama-lama untuk menyelesaikan. Yang jelas yang pertama tadi koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Ada wali kelas, guru BK, orang tua siswa, kemudian nanti baru kita pecahkan bersama. Saya selama ini rutin menyambangi ke ruang BK. Saya selalu menanyakan kepada guru-guru BK mendengar laporan atau kasus apa, kejadian apa tentang anak-anak di sekolah, baik itu hal yang positif maupun yang negatif. Nah, dari hal tersebut saya paling tidak sudah mendapatkan informasi terkait dengan masalah-masalah yang ada di sekolah. Terima kasih. Yang berikutnya adalah terkait dengan faktor-faktor apa saja atau mungkin orang-orang yang mungkin selama ini bisa membantu Ibu
dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Kira-kira itu siapa saja? Ya, yang jelas yang membantu saya ketika harus mengambil keputusan dilema etika itu yang jelas yang pentingnya, karena biasanya anak-anak bermasalah itu ada di BK, guru BK itu perannya besar. Kemudian wali kelas, karena wali kelas itu menjadi orang tua anak-anak di kelas, dia juga sangat mengetahui sampai latar belakang anak. Kebanyakan wali kelas itu mengetahui hal itu. Dan selain guru BK, wali kelas, kemudian juga kadang kan ada komunitas anak-anak ya, iya ada sekelompok anak-anak itu juga kami mintai informasi anak-anak yang ada di dalam lingkungan anak-anak yang berkasus tersebut. Kemudian selain itu, selain pihak yang faktor-faktor yang membantu saya mengambil keputusan, kadang keputusan itu banyak kita ambil dari hati nurani. Ya, kalau kebenaran itu kan asalnya dari hati nurani ya. Kita sudah memutuskan ini benar, ini juga benar itu. Karena intuisi pun bermain di dalamnya. Gitu. Jadi ada banyak faktor selain fakta ya, fakta yang dari di lapangan itu kita gali informasi sebanyak-banyaknya, kita kembalikan ke nurani kita. Nah, nanti baru hasil akhirnya itu adalah keputusan yang harapannya keputusan itu nanti akan membawa dampak kebaikan dan meminimalisir ya keburukannya itu menjadi kecil. Terima kasih untuk pertanyaan terakhir ini. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang bisa saya petik dari pengambilan keputusan di dilema etika ini adalah yang pertama, bahwa kita tidak boleh tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu. Keputusan itu meskipun kita tidak boleh berlama-lama atau dalam arti menunda keputusan, tapi kita tidak boleh sembarang memutuskan hanya berdasarkan informasi yang sepihak. Maka informasi itu harus digali sedalam-dalamnya dari banyak pihak. Kemudian setelah itu kita libatkan juga orang-orang yang terlibat di dalam permasalahan tersebut untuk mengambil keputusan agar keputusannya nanti berdampak baik untuk semua pihak. Jadi tadi ada kepentingan individu atau kelompok, jangka menengah, jangka pendek atau jangka panjang itu pun menjadi pertimbangan juga. Jadi pelajaran bagi saya dalam mengambil satu keputusan itu memang harus akan dipikirkan agar dampaknya itu, kalau itu kebaikan berdampak dalam jangka waktu yang lama, kalau itu hal yang buruk maka bisa diminimalisir. Yang telah ada menyediakan laporan ini untuk berbagi pengalaman terkait bagaimana pengambilan keputusan yang dilema etika atau juga Chandra juga sudah menyampaikan banyak tadi terkait dengan langkah-langkahnya atau prinsipnya terkait dengan pengambilan keputusan. Insya Allah itu akan bermanfaat bagi kami karena kami ini sedang dalam proses belajar. Sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan apa yang kita pernah bisa. Ya, terima kasih kembali Mbak Enda, Betty dan Pak Mustafa. Mudah-mudahan sedikit yang tadi kami sampaikan bisa dikal pada CDP ini menjadi guru penggerak yang hebat. Harapan kami nanti ketika jenengan itu nanti sudah menjadi pemimpin dalam pembelajaran, kalau dalam pembelajaran itu sudah ya menjadi seorang pemimpin, maka bisa mengambil keputusan dengan tepat. Oke, dan mudah-mudahan ilmu yang jenengan dapatkan itu tidak hanya berhenti sampai diri sendiri, bukan hanya sekedar tergerak, tapi juga bisa menggerakkan dan lebih tinggi lagi bisa memunculkan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi dunia kami. Terima kasih Bu Chandra. Mungkin hanya itu aja yang kami kaitkan dengan wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.